Salam dan merdeka. Sebuah perubahan tentu membutuhkan sebuah prakarsa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prakarsa perubahan melalui kanvas atap. Baik, apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan itu yang pertama adalah berpihak pada murid. Artinya bahwa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid, yang didasarkan pada empati kepada murid, bukan menjadi apa yang kita pikir murid butuhkan. Poin yang kedua, prakarsa perubahan itu adalah berdampak terhadap murid. Jadi bukan hanya sekedar konsep atau kegiatan, tetapi berdampak terhadap murid itu ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan oleh murid. Dan poin yang ketiga dari prakarsa perubahan adalah bisa ditiru atau direplikasi. Artinya, agar dampak dari praktik baik itu harus bisa dirasakan oleh banyak murid. Baik, dalam mengembangkan prakarsa perubahan itu bisa menggunakan kanvas atap. Kanvas atap itu seperti melakukan perjalanan. Tentu dimulai dengan A sebagai awal. A itu adalah awal atau situasi yang dialami, aset, kondisi yang dimiliki. Dari kondisi yang dimiliki tadi atau menjadi aset tadi tentu muncul T, tantangan. Nah, dalam tantangan ini tentu muncul kesulitan-kesulitan yang harus diselesaikan. Dari tantangan kemudian muncul A sebagai aksi. Aksi itu adalah bagaimana strategi yang akan dilakukan, bagaimana pelaksanaan dari strategi tersebut yang akan dijalankan. Dan yang P adalah pelajaran. Pelajaran di sini adalah harapan atau menjadi bagian keseluruhan dari semua proses yang sudah dilalui, mulai dari aset, tantangan, maupun aksi yang akan dilakukan. Maka pelajaran menjadi sebuah harapan yang akan dimunculkan dalam kerangka atap. Salah satu prakarsa perubahan yang bisa diaksikan menyebarkan kepercayaan diri murid dalam berpendapat dan bertanya dalam pembelajaran kelas. Ini menjadi sebuah aksi yang akan dilakukan. Sekarang kita lihat apa yang menjadi aset, apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki. Ada dua. Yang pertama, guru sudah memberi kesempatan pada murid untuk mengungkapkan pendapatnya dan menanyakan kalau ada yang belum dipahami dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua, murid sudah mempunyai rasa ingin tahu. Ternyata dalam diri murid itu ada keingintahuan yang besar. Di sisi yang lain, tantangan pasti ada. Ada beberapa tantangan yang muncul. Yang pertama, beberapa guru masih belum mengapresiasi terhadap pertanyaan murid. Yang kedua, murid masih sering kurang percaya diri kalau harus berbicara di depan umum atau yang dinamakan dengan imam panggung. Yang ketiga, murid masih beranggapan kalau sering bertanya itu tidak mampu. Dan yang keempat, guru langsung menunjuk murid untuk menjawab pertanyaan sehingga murid menjadi cemas. Itulah tantangan-tantangan yang ada. Nah, sekarang kita lihat apa strateginya yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi dan menjadi sebuah prakarsa perubahan. Yang pertama, membangun suasana kekeluargaan dengan komunikasi atau dengan dialog, sehingga murid menjadi tidak sungkan untuk berpendapat dan bertanya. Kemudian yang kedua, memberikan apresiasi terhadap segala pendapat dan pertanyaan dari murid. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan kelas bahwa setiap individu itu berhak untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat. Dan yang keempat,
membentuk tutor sebaya atau belajar kelompok sehingga bisa aktif berpendapat dan bertanya. Karena dengan teman-teman tentu tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa minder. Dengan sesama teman mereka bisa bertanya dan juga berpendapat. Yang terakhir adalah P, pembelajaran atau harapan. Dengan tumbuhnya keyakinan kelas bahwa setiap murid mempunyai hak berpendapat dan bertanya, maka murid menjadi percaya diri dan tumbuh kenyamanan. Dengan pemberian apresiasi atau umpan balik pada semua murid yang berpendapat dan bertanya, maka murid merasa dihargai. Dengan belajar berkelompok atau tutor sebaya, maka murid akan secara aktif berpendapat dan bertanya antar sesama teman, sehingga murid menjadi semakin percaya diri. Itulah prakarsa perubahan yang dibangun dengan menggunakan kanvas atap. Jadi, mari kita melakukan perubahan agar terjadi pendidikan yang memerdekakan.